Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Apex predator atau pemangsa puncak adalah hewan karnivora yang menjadi pemuncak rantai makanan. Secara sederhana, apex predator adalah hewan pemangsa yang tidak dimangsa oleh hewan lainnya. Beberapa apex predator yang terkenal adalah paus orca, burung elang, singa, harimau, jaguar, macan tutul, beruang kutub, dan lain sebagainya. Mereka memangsa berbagai hewan yang ada di sekitarnya, dan tidak ada hewan lain yang memburu mereka sebagai mangsa. Ya, meski dalam kondisi tertentu, mereka bisa saja diburu oleh hewan lain. Pada video ini, admin tidak membahas deretan hewan yang jadi pemangsa puncak. Kayaknya udah banyak yang membahasnya. Jadi admin coba bahas pemangsa kelas 2 yang levelnya ada di bawah apex predator. Mereka ini adalah hewan pemangsa yang kadang dimangsa oleh hewan lain yang lebih kuat. Siapa saja hewan pemangsa yang bukan pemangsa puncak? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Pendatang Liar. Sebenarnya, ada banyak sekali hewan karnivora yang bukan pemangsa puncak, karena masih ada yang memangsa mereka. Tapi, admin coba memilih beberapa yang lumayan dikenal. Kaiman, buaya, aligator, dan gavial adalah keluarga reptil dari jenis buaya. Semuanya memiliki bentuk fisik yang serupa, dengan beberapa perbedaan kecil. Semuanya juga pemangsa berbahaya yang menguasai wilayah perairan di mana mereka berada. Beberapa jenis buaya adalah pemangsa puncak, dan tidak ada pemangsa lain yang berani memburu mereka. Tapi kaiman, entah karena salah memilih tempat hidup, atau emang udah nasibnya, mereka memiliki musuh alami yang sering memangsanya. Kaiman hidup di kawasan Amerika Selatan, dan di sekitar habitatnya ada jaguar, serta anaconda yang sering memangsa mereka. Admin mengatakan sering karena jaguar menjadikan kaiman sebagai salah satu mangsa buruannya. Kaiman sendiri adalah pemangsa, memburu berbagai jenis mangsa yang ada di sekitarnya. Tapi mereka terancam oleh serangan dari anaconda besar yang bisa memburunya. Serta para jaguar yang demen banget memburunya meski di dalam air sekalipun. Selama masih ada jaguar dan anaconda atau bahkan berang-berang raksasa, para kaiman tetap terancam dan bisa saja levelnya anjlok. Yang tadinya pemangsa, akhirnya berubah jadi mangsa. Jakal sebenarnya menjalani peran yang sama dengan hyena. Sayangnya tubuh mereka kecil dan kelompoknya sedikit, jadi kemampuan jakal tidak sehebat para hyena. Jakal sendiri adalah pemangsa yang tidak terlalu hebat. Mereka lebih sering memakan bangkai dan minta jatah preman kepada pemangsa lain yang sedang memakan mangsanya. Dengan tubuh kecil dan kemampuan pas-pasan, jakal hanya bisa memburu hewan yang berukuran kecil atau hewan yang lemah. Makanya mereka nyambi jadi scavenger demi bisa makan, daripada mati kelaparan, ya kan? Biasanya sih, para jakal diabaikan oleh hewan lain di sekitarnya. Hewan besar tidak merasa terancam dengan kehadiran jakal. Para pemangsa juga tidak masalah meski makanan mereka diambil oleh para jakal. Lagian, ngambilnya juga cuma dikit doang. Tapi jika sedang tidak beruntung, jakal bisa saja diburu oleh pemangsa lain yang lebih kuat. Beberapa pemangsa yang pernah terlihat memburu jakal adalah singa dan cheetah. Sementara yang paling sering memburu dan memangsa jakal adalah macan tutul dan hyena. Dengan tubuh kecil dan sedikit pasukan, para jakal kayaknya mengalami kesulitan untuk naik level jadi pemangsa puncak. Lagian ada banyak pesaing yang lebih kuat di sekitarnya. Sama seperti jakal, rubah juga pemangsa yang terancam karena sering dimangsa oleh pemangsa lain yang lebih kuat. Dengan tubuhnya yang kecil, ada banyak pemangsa yang bisa saja memburu mereka. Rubah merah misalnya, mereka harus menghadapi beruang, puma, serigala, bling, coyote, dan pemangsa lain di sekitarnya. Mungkin para rubah bukan mangsa utama mereka,
Tapi jika tidak ada mangsa lain, maka para rubah bisa saja jadi mangsa alternatif. Para rubah biasanya hidup soliter, memburu hewan kecil, dan diburu oleh pemangsa yang lebih besar. Mereka mengandalkan kecepatannya untuk melarikan diri, dan kadang sembunyi di lubang agar tidak terjangkau oleh pemangsanya. Semua jenis ular adalah karnivora, dan mereka memburu berbagai jenis mangsa yang ada di sekitarnya. Beberapa jenis ular adalah hewan berbisa yang berbahaya. Sementara yang lain adalah ular besar yang punya belitan mematikan. Sebenarnya, ular ditakuti oleh hewan-hewan di sekitarnya. Tapi, mereka bukan pemangsa puncak. Loh, kok bisa? Karena hampir semua jenis ular masih punya pemangsa yang lebih kuat. Ular laut sering diburu oleh burung. Ular beracun sering diburu oleh mongos. Ular piton bisa diburu macan tutul, dan bahkan anaconda yang merupakan ular terbesar malah jadi makanan jaguar. Pertahanan luar dari para ular membuat pemangsa lain masih nekat memburu mereka. Ya, meski kadang ketika ular diburu, pemangsanya malah kena serangan balik dan akhirnya dikalahkan oleh ular itu. Ular bisa saja jadi apex predator jika bisa menemukan habitat yang aman dan tidak dihuni oleh pemangsa lain yang lebih kuat dari mereka. Ikan hiu bisa dibilang sebagai rajanya para ikan. Bahkan hiu putih bisa saja jadi raja lautan kalau tidak ada orka. Sayangnya orka masih bisa dan sering memburu ikan hiu. Jadi para hiu bukan pemangsa puncak sejati. Sebenarnya, hampir semua ikan pemangsa juga tidak bisa menjadi apex predator. Nasib mereka hampir sama seperti para ular. Beberapa pemangsa masih mengincarnya sebagai mangsa. Memang agak gimana ya, para ikan yang hidup di dalam air malah diburu oleh mamalia yang punya masalah saat berada di dalam air. Tapi para ikan tetap saja bisa dikalahkan, padahal mereka punya kemampuan lebih hebat saat berada di dalam air. Entah anjing laut, walrus, gajah laut, singa laut, atau yang lainnya, sebenarnya adalah pemangsa. Mereka adalah mamalia laut yang sering memburu ikan, burung, penguin, dan berbagai penghuni laut lainnya. Tapi ya gitu, nyatanya masih ada pemangsa lain yang lebih kuat dan sering memburu mereka. Ikan hiu, orka, beruang kutub, dan lainnya sering memburu keluarga anjing laut, entah di daratan maupun di dalam perairan. Ukuran mereka yang lumayan besar, pertahanan yang kurang, pergerakan yang tidak terlalu cepat, membuat mereka jadi sasaran perburuan para pemangsa yang lebih kuat. Hewan paling berani yang katanya tidak punya rasa takut. Sifat mereka ini kadang menyebabkan masalah. Emang sih, keberanian honey badger membuat mereka bisa merebut makanan dari hewan lain, atau bahkan bisa mengalahkan berbagai jenis mangsa berbahaya. Tapi keberanian mereka juga kadang menyebabkan rasa percaya diri yang berlebihan. Sifatnya itu membuat honey badger terlambat menyadari kekuatan lawannya. Ketika menghadapi lawan yang lebih kuat, mereka tetap ngeyel, dan hasilnya kadang pemangsa lain bisa mengalahkan mereka. Macan tutul jadi salah satu pemangsa utama honey badger. Macan tutul adalah pemangsa oportunis. Ketika melawan honey badger, macan tutul bisa saja menghandle serangan balik mereka. Singa juga pernah memburu honey badger. Buaya pernah terlihat memakan honey badger. Dan mungkin saja para hyena serta anjing liar juga memburu mereka. Ada jenis burung yang menjadi pemangsa puncak, sebut saja elang yang punya tubuh besar. Tapi burung pemangsa lain tidak bisa menjadi pemangsa puncak. Mereka sering diburu oleh pemangsa lain yang lebih kuat. Misalnya saja burung pemakan serangga, mereka jadi mangsa bagi para ular. Burung laut kadang dimangsa oleh anjing laut. Burung di daratan yang sering diburu oleh para kucing. Sebagian burung tidak bisa menjadi pemangsa puncak karena masih banyak pemangsa lain yang lebih kuat. Sebenarnya masih ada banyak sekali pemangsa yang bukan apex predator.
Biasanya ukuran mereka tidak terlalu besar, atau pertahanan mereka tidak terlalu kuat. Pada dasarnya, mereka adalah pemburu yang hebat. Mereka punya kemampuan berburu dan bisa mengalahkan berbagai jenis mangsa. Cuma sayangnya mereka juga terancam karena masih banyak pemangsa lain yang lebih kuat. Hukum alam, siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Semoga ada manfaatnya. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.